Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi izinkan saya atas nama Alex, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Wisma Makassar, mewawancarai Ayahanda Dik Bahaki, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Ya. Baik, Ayahanda, jadi pertama langsung saja mungkin bisa masuk di pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apa sebenarnya Darul Ahdi wa Syahadah dan negara Pancasila itu menurut Ayahanda? Oke, jadi sepanjang yang saya pahami dari beberapa literatur yang saya baca, sebenarnya Darul Ahdi wa Syahadah itu kan konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah ketika memaknai apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagi Muhammadiyah, NKRI itu adalah sebuah negara, gitu. Sebuah negara yang berdasarkan hasil dari kesepakatan, dan kesepakatan itu yang perlu pembuktian. Maka muncullah konsep NKRI itu adalah negara Pancasila. Negara Pancasila yang seperti apa? Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Memang konsep ini dirumuskan bukan hanya di Muktamar di Makassar, tetapi sudah diawali oleh Tanwir di Bandung, termasuk Tanwir di Samarinda. Apa Darul Ahdi itu? Darul Ahdi adalah negara persaksian atau negara perjanjian. Kalau Pak Din Samsudin menyebutnya negara perjanjian. Sedangkan Darul Syahadah adalah negara persaksian atau negara pembuktian. Jadi bagi Muhammadiyah, negara Pancasila atau negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila ini adalah sebuah negara hasil dari perjanjian. Siapa yang berjanji? Tentu adalah para pendiri negara, para pendiri bangsa. Mereka berjanji, mereka berkompromi untuk membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kita itu hasil kompromi. Kompromi dari siapa? Atau perjanjian dari siapa? Dari seluruh komponen bangsa yang diwakili oleh para pendiri bangsa. Jadi bersepakat untuk mendirikan sebuah negara kebangsaan modern. Mas Alek mungkin ingat ada konsep negara kebangsaan modern yang ditawarkan oleh Muhammad Yamin di sidang BPUPKI. Ketika menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI pada saat itu, Rajiman Widyodiningrat, di atas negara apa bangsa Indonesia nanti akan didirikan. Maka kan tampillah salah satunya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin kan menjelaskan bahwa negara Indonesia merdeka nanti yang akan didirikan itu bukanlah kelanjutan dari negara kerajaan. Bukan negara kerajaan yang sistem feodal atau negara kedatuan, tetapi negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern sebagaimana dipahami bangsa dari Ernest Renan atau yang lainnya yang sering diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Nah, kita bersepakat bahwa negara Indonesia merdeka itu adalah negara kebangsaan modern. Makanya kita membentuknya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kebangsaan. Bagi Muhammadiyah, negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila itu sebenarnya sudah final. Jadi negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila itu sudah final, tidak perlu dipersoalkan lagi. Karena itu betul-betul hasil dari pemikiran dari setiap warga bangsa, dari setiap para pendiri bangsa yang dirumuskan atau diproklamirkan pertama kali tanggal 17 Agustus, kemudian dirumuskan bersama mengisi negara kebangsaan Indonesia merdeka itu pada mulai tanggal 18 Agustus, bahkan sebelumnya sebenarnya.
di sidang-sidang BPUPKI dan tegasnya di sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka. Jadi itu. Jadi pertama negara Pancasila itu bahasa lain dari NKRI. Jadi Muhammadiyah menyebut NKRI itu ya negara Pancasila karena NKRI itu kan berdasarkan pilar Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Nah, negara Pancasila adalah negara hasil perjanjian atau kesepakatan. Nah, kemudian kalau ini negara sudah final, bentuk negara sudah final, sistem bernegara sudah final, lantas apa yang harus dilakukan oleh warga bangsa, termasuk Muhammadiyah sebagai bagian integral dari bangsa dan negara Indonesia ini? Maka muncullah konsep Darus Syahada. Darus Syahada itu negara persaksian, negara persaksian atau pembuktian. Jadi orang-orang, warga negara, warga bangsa, umat yang ada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya tanggung jawab untuk mengisi negara Pancasila itu. Bukan sekedar berjanji membentuk negara, tetapi juga harus mengisinya, gitu, mengisi. Nah, itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu betul-betul mengeluarkan keputusan tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada itu sebenarnya bagian dari kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Jauh sebelum negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada disahkan di Muktamar Muhammadiyah di Makassar itu, kita kan sudah banyak pandangan-pandangan Muhammadiyah tentang kebangsaan, tentang visi dan karakter bangsa, tentang hal-hal lain yang Muhammadiyah hadir gitu untuk bangsa dan negara. Nah, ini yang dihasilkan di Muktamar di Makassar itu sebenarnya penegasan bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari NKRI dan Muhammadiyah memberikan tafsir terhadap bagaimana seharusnya NKRI. Maka muncullah itu. NKRI adalah sebuah negara hasil perjanjian dan dari perjanjian itu harus harus dibuktikan. Pembuktiannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya masyarakat biasa tapi juga sampai ke level para penyelenggara negara. Itu barangkali Mas Alek yang pertama. Ya, oke, Anda. Jadi itu untuk pertama. Oke, langsung saja mungkin yang kedua. Bagaimana dan apa pertimbangan awal sehingga Muhammadiyah dikenal dengan ijtihad negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada? Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi ini kemudian Muhammadiyah ini melahirkan sebuah dokumen persaksian tentang negara Pancasila? Ya, nanti Mas Alek bisa baca di tulisan saya ya, ada latar belakang mengapa akhirnya Muhammadiyah memutuskan atau melahirkan konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada. Tetapi secara garis besar sebenarnya ini adalah seperti tadi saya sampaikan bagian dari kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Kalau saya mengutip pendapatnya Pak Abdul Mu'ti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa Muhammadiyah kemudian dengan tegas menyusun konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada. Yang pertama, menurut Pak Abdul Mu'ti, yang pertama adalah bahwa di masyarakat sering sekali terjadi muncul pertanyaan tentang relasi antara Islam dan negara. Itu selalu. Apakah bagaimanakah Islam dan negara? Artinya Islam dan NKRI. Apakah harus berdasarkan Islam atau cukup dengan berdasarkan Pancasila? Pertanyaan itu nggak pernah berhenti
ya, sampai sekarang pertanyaan itu selalu muncul. Dan di masyarakat kita juga beberapa kelompok dapat dikelompokkan ke dalam, ada mereka yang menerima Pancasila sebagai dasar negara, ada yang menerima tetapi dengan selektif, dan ada juga yang nyata-nyata menolak Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Mas Alex bisa atau memiliki pengalaman bagaimana di lingkungan teman-teman atau membaca ada kelompok masyarakat yang sama sekali menolak Pancasila. Pancasila dianggapnya bagian dari pemikiran sesat yang tidak berdasar pada nilai-nilai agama. Nah itu, jadi yang pertama kata Pak Abdul Mukti adalah karena di dalam lingkungan masyarakat sering sekali muncul pertanyaan tentang relasi antara agama, dalam hal ini Islam, dengan negara. Kemudian yang lainnya, yang berikutnya, yang kedua, latar belakang kenapa Muhammadiyah kemudian melahirkan konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah itu adalah Pancasila Muhammadiyah tentu ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara, karena bagaimanapun Muhammadiyah adalah bagian dari bangsa dan negara ini. Karena itu Muhammadiyah harus berkontribusi, dan sebenarnya kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa dan negara ini kan tidak diragukan lagi. Sejak sebelum NKRI ini berdiri, Muhammadiyah sudah berdiri dan sudah memberikan kontribusi. Kemudian ada tafsir-tafsir lain yang terkait dengan Pancasila. Yang tafsir tentang Pancasila ini yang perlu diluruskan. Jadi masih ada pertentangan terhadap Pancasila, dan bagi Muhammadiyah Pancasila itu sudah final, baik sebagai dasar negara, kemudian sebagai ideologi bangsa. Dia adalah hasil kesepakatan, hasil kompromi, hasil musyawarah dari para pemikir bangsa, dari para pendiri bangsa yang harus diterima, dan tugas kita adalah memaknainya atau menafsirkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu diantaranya. Mungkin nanti lengkapnya Mas Alex bisa baca tulisan ya. Saya ini secara garis besar saja. Saya mengutip pendapatnya Pak Abdul Mukti. Tapi secara kelembagaan, mengapa Muhammadiyah kemudian melahirkan konsepsi itu? Sebenarnya bukan tiba-tiba melahirkan konsepsi itu. Kita bisa melacak dari dokumen-dokumen Muhammadiyah tentang kebangsaan. Bagaimana pernyataan Muhammadiyah, pernyataan 1 abad Muhammadiyah, pernyataan Muhammadiyah tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimana rumusan-rumusan tentang matan dan keyakinan cita-cita Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah, kemudian dokumen-dokumen lain tentang Muhammadiyah yang sebenarnya mendasari pandangan-pandangan Muhammadiyah tentang negara kebangsaan modern ini. Jadi bukan tiba-tiba lahir. Kenapa sih tiba-tiba ada negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah? Tidak. Sebenarnya dokumen-dokumen sebelumnya itu merepresentasikan bahwa Muhammadiyah berkontribusi besar bagaimana menjadikan NKRI ini tetap berada pada jalur yang benar. Jalur yang benar itu yang seperti apa? Jalur yang benar sebagaimana bisa kita baca misalnya dalam pembukaan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga dan keempat. Di alinea ketiga kita menyadari bagaimana proses pembentukan negara bangsa kita ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Muhammadiyah ingin membangun kesadaran warga
bahwa negara yang kita perjuangkan itu tentu ada kontribusi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Muhammadiyah mengajak, jadi ingin mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingin bahwa negara yang dibentuk ini seperti atau berjalan pada rel tujuan kita membentuk negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang dalam bahasa Muhammadiyah atau dalam bahasa agama, kita itu ingin menciptakan sebuah negara Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebuah negara yang baik, kemudian yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, merumuskan ini karena ingin mengawal negara yang dibentuk hasil perjanjian dan kesepakatan itu betul-betul sejalan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara itu, tidak melenceng dari tujuan berbangsa dan bernegara. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebagai cita-cita akhir, menjadikan negara ini negara yang baik dan diampuni oleh Tuhannya. Itu Mas Alex. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian lanjut di pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini itu berbunyi, bagaimana ijtihad politik Muhammadiyah tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi bagaimana dan kira-kira apa ijtihad politik Muhammadiyah sehingga mampu untuk mencapai negara Pancasila ini? Ya, kalau saya perhatikan begini, nanti Mas Alex bisa telusuri misalnya di majalah-majalah Suara Muhammadiyah, di Dinamika Persyarikatan, hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar ini memang belum banyak dipahami oleh masyarakat umum, termasuk juga oleh kalangan anggota persyarikatan. Karena itu, ijtihad politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah agar gagasan konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah ini bisa dipahami oleh semua adalah ada sosialisasi, ada penguatan konsep ini kepada amal usaha Muhammadiyah terutama, ya, baik itu di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kesehatan. Di beberapa terbitan majalah Suara Muhammadiyah di Dinamika Persyarikatan, di sana sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Kenapa ini perlu disosialisasikan? Karena ini menjadi ikhtiar bersama agar konsepsi ini betul-betul dipahami oleh seluruh warga persyarikatan, dan ini menjadi dasar bagaimana warga persyarikatan itu berkontribusi terhadap bangsa dan negaranya, tentu melalui berbagai amal usaha yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, secara politik sebenarnya kalau Mas Alex pahami kan Muhammadiyah sebenarnya tidak anti politik, tetapi juga tidak langsung terjun pada dunia politik praktis. Jadi misalnya Muhammadiyah tidak secara terang-terangan mendirikan partai politik misalkan, tidak secara terang-terangan ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dan sebagainya. Tetapi apakah Muhammadiyah buta politik? Tentu tidak, gitu ya. Muhammadiyah punya majelis hikmah atau lembaga hikmah dan kebijaksanaan publik, itu yang Oke, sebentar ya. Sebentar, saya ada tamu dulu, sebentar, nanti lanjut.
Iya Pak, ya Pak. Paket. Bentar, Mas. Kaos kayaknya. Makasih ya. Ayo, Mas Alek. Iya, Lanjut lagi. Pak. Ya. Iya. Tadi saya sampaikan Muhammadiyah itu punya konsep negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Tetapi kalau dibawa ke area politik, Muhammadiyah kan bukan partai politik. Muhammadiyah juga tidak akan menjadi partai politik. Muhammadiyah tidak berafiliasi langsung terhadap partai politik tertentu. Muhammadiyah tidak terjun langsung di dunia politik praktis. Tetapi Muhammadiyah tentu tidak buta dengan politik. Nah, berbagai upaya-upaya itu tersebar, disosialisasikan atau dibawa, misi-misi Muhammadiyah itu kan dibawa oleh kader-kader persyarikatan yang terjun langsung di dunia politik praktis. Ya, di partai politik tertentu banyak tersebar kader-kader Muhammadiyah. Kemudian di pemerintahan juga banyak kader-kader Muhammadiyah. Nah, misi-misi Muhammadiyah termasuk konsepsi Darul Ahdi Wasyahadah itu dibawa oleh kader-kader itu. Mungkin ini juga menjadi satu PR besar bagi Muhammadiyah. Karena secara dalam urusan politik misalkan kita masih kalah dengan urusan bidang pendidikan yang menjadi core misi dakwah kita, atau urusan bidang kesehatan yang itu juga menjadi misi dakwah kita. Jadi dalam bidang politik kita masih belum seperti di lembaga pendidikan atau di lembaga kesehatan. Jadi ini perlu terus digerakkan oleh seluruh kader persyarikatan, konsep-konsep ini termasuk makanya penelitian saya dengan Bu Syifa itu termasuk di Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Mas Alek dan teman-teman sebagai kader lulusan mahasiswa PPKN nanti dari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah ini punya tanggung jawab bagaimana menginternalisasikan konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu dalam kajian PPKN. Kenapa demikian? Karena kalau bukan kita, bukan kader-kader Muhammadiyah, lantas siapa yang akan mensosialisasikan itu agar konsep itu bisa dipahami oleh semua dan semua bisa bergerak bersama memahami tentang negara Pancasila, kemudian mengisi negara Pancasila ini dengan baik agar mencapai tujuannya, baldatun thayyibatun warobun gofur itu. Mas Alek mungkin tergabung bukan hanya dulu di HMPS ya, Mas Alek ya? Iya Pak, juga bergabung di BEM dan di IMM. Alhamdulillah sekarang saya ketua BEM-nya. Ketua BEM kan, ketua BEM terus bergabung di IMM kan, berarti kan kader Muhammadiyah. Jadi memang punya tanggung jawab lebih sebagai lulusan PPKN, punya tanggung jawab untuk membangun pemahaman tentang negara Pancasila, menguatkan Pancasila sebagai kader IMM, membawa misi-misi persyarikatan, kan begitu. Jadi misi itu dibawa oleh kader-kader persyarikatan. Kalau menurut saya masih seperti itu, karena secara kelembagaan dalam bidang politik Muhammadiyah memang menjaga jarak, sekalipun Muhammadiyah tidak buta dengan dunia politik. Muhammadiyah memainkan peran politiknya secara cantik gitu, sekalipun tidak terlibat langsung. Nah, itu yang saya pahami, Mas Alek. Oke. Kemudian lanjut di pertanyaan keempat, bagaimana pandangan kaidah Islam tentang adanya ijtihad yang dikeluarkan Muhammadiyah ini tentang negara Pancasila? Apakah dengan adanya hal tersebut ini tidak bertentangan dengan kaidah Islam? Bagaimana pandangannya kira-kira Pak? Ya, saya perlu tegaskan kembali
di awal mengapa konsepsi negara Pancasila ini lahir, kan menurut Pak Abdul Muti justru untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang relasi antara agama dan negara yang selalu saja dipertentangkan. Nah, dalam urusan berbangsa dan bernegara, saya kira konsepsi ini sah-sah saja, tidak jadi masalah gitu. Sepanjang semuanya didasarkan pada nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Coba nanti Mas Alek baca penjelasan dari Pak Din Samsudin. Ada artikel menarik tentang negara perjanjian ini. Jadi mengapa lahir negara perjanjian itu? Salah satu diantaranya adalah tentang konsepsi bahwa kita itu umat terbaik, khairu umat terbaik yang menjadi saksi terhadap semua manusia, syuhada 'alan nas. Karena itu maka kita itu harus menjadi Islam itu harus menjadi Islam yang tengahan gitu. Islam yang tengahan itu artinya kita tidak memaksakan Islam harus menjadi dasar negara di negara kita, karena kita sudah bersepakat bahwa negara ini bukan negara berdasarkan agama, tetapi berdasarkan Pancasila. Sekalipun mayoritas kita beragama Islam, tetapi kita tidak memaksakan Islam sebagai dasar negara. Tetapi kita mewarnai negara kita berdasarkan nilai-nilai agama. Makanya konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasada itu kan sebenarnya bersumber pada nilai-nilai agama. Ingin menciptakan negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itu konsepsi agama. Kemudian didasari bahwa tugas manusia atau tugas kita sebagai umatan terbaik, Islam sebagai umat terbaik, agama Islam sebagai agama tengahan, ya, wasatiyah gitu. Wasatiyah, agama tengahan. Agama yang dia bisa menerima perbedaan tetapi dipandu oleh nilai-nilai Islam. Jadi tidak bebas nilai, justru berdasarkan nilai. Kita bisa menerima perbedaan itu atas dasar nilai kita. Misalkan dalam konsepsi agama Islam, kita menerima masyarakat kita, tetangga kita yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, kemudian berbeda tata cara ibadah dengan kita. Maka penerimaan itu jangan sampai menyebabkan kita terjerumus pada mengikuti cara-cara mereka. Karena apa? Karena kita punya dasar, dituntun oleh nilai. Apa nilainya? Nilai agamanya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan itu sudah cukup menjadi dasar penerimaan kita, toleransi kita kepada mereka yang berbeda agama dengan kita. Tidak perlu atas dasar toleransi kemudian kita ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan mereka yang berbeda dengan kita. Justru itu bukan agama tengahan, justru itu kita terpengaruh oleh agama orang lain. Keislaman kita justru dipertanyakan kalau begitu. Jadi saya kira Mas Alek, konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasada ini kan hanya pandangan hasil pemikiran dari warga persyarikatan, dan hasil pemikiran ini kalau Mas Alek baca nanti di buku Darul Ahdi Wasada itu justru didasarkan pada nilai-nilai agama. Sebenarnya ingin membumikan lagi agama, ingin membumikan atau ingin mewarnai negara kita itu dengan nilai-nilai agama. Itu sebenarnya. Makanya konsepsinya adalah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ingin membentuk negara yang
negara yang baik yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Walaupun saya tidak punya kapasitas untuk itu ya. Mungkin Mas Alex bisa tanyakan lagi nanti kepada ahli agama. Salahkah atau setujukah atau bertentangankah konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahli Wasada ini dengan kaidah nilai-nilai agama. Tapi sebagai orang awam, saya melihat karena keputusan ini adalah selalu didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, maka ini sebenarnya sejalan dengan konsep Islam. Bagaimana Islam membangun atau mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Islam membangun atau mengatur kehidupan berbangsa bernegara itu agar mencapai tujuan akhirnya, negara yang dirahmati oleh Allah, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Itu saya kira Mas Alex. Iya, terima kasih. Kemudian lanjut, ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan ini, bagaimana Muhammadiyah memandang Pancasila dalam konteks tersebut? Kita ketahui bersama bahwasanya bukan menjustifikasi bahwasanya ormas ini salah, tetapi ada satu ormas yang pernah dikatakan oleh pemerintah ini bertentangan dengan Pancasila sehingga dia dibungkam. Nah, pertanyaan saya, mampukah Muhammadiyah ini konsisten bahwasanya dia tetap sepakat dengan adanya Pancasila ini? Saya kembalikan, Kak. Oh ya. Kalau pandangan saya, insya Allah Muhammadiyah konsisten dengan pandangan ini. Karena jangan lupa Mas Alex, rumusan ini kan sebenarnya juga mengingatkan kita tentang negara Pancasila ini, mengingatkan kita kepada tokoh Muhammadiyah yang terlibat langsung dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nama yang tadi saya sebut, Ki Bagus Hadikusumo, itu kan ketua pengurus besar pimpinan pusat Muhammadiyah, yang dia adalah anggota BPUPKI, yang kemudian menyetujui dan bahkan mengusulkan dalam Pancasila sila ke-1 itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka konsepsi negara Pancasila ini sebenarnya memunculkan kembali atau mengingatkan kembali kita tentang kiprah tokoh besar Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah sejak dulu sudah berjuang untuk merumuskan dasar Indonesia merdeka. Memang awalnya dasar yang diusulkan adalah dasar Indonesia merdeka itu haruslah berdasarkan syariat Islam. Bahkan muncul, Mas Alex juga pernah belajar, muncul di Mukadimah Piagam Jakarta itu ketentuan tentang negara didasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan itu dihasilkan oleh 9 anggota BPUPKI. Nah, sehari setelah Indonesia merdeka, kemudian diganti, dicoret 7 katanya, kan begitu. Dicoret 7 kata, kemudian lahirlah rumusan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu diusulkan dan disetujui oleh Ki Bagus Hadikusumo setelah dibujuk oleh Pak Kasman Singadimejo, rekannya di sesama anggota Muhammadiyah. Setelah dibujuk, karena yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang membujuk Ki Bagus itu tidak berhasil, kecuali Kasman Singadimejo lah yang kemudian berhasil meluluhkan hati Ki Bagus untuk menerima pencoretan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan Ki Bagus sendiri yang mengusulkan kalau begitu ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang menafsirkan dengan pencoretan itu sebenarnya ada perubahan yang sangat mendasar, yaitu perubahan dari sekedar syariat Islam ke akidah Islam. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu kan artinya negara kita itu punya syariat. Syariat harus menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Artinya bagi pemeluk Islam harus menjalankan syariat Islam. Kemudian bergeser ke ketuhanan yang Maha Esa, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini artinya negara kita itu berdasarkan prinsip tauhid. Kata Buya Hamka, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu menegaskan bahwa negara kita itu negara yang berdasarkan prinsip tauhid, mengesakan Allah. Nah, tentu saja karena kontribusi Muhammadiyah sejak perumusan Pancasila sudah hadir, adanya Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singadimedjo, kemudian di sidang-sidang sidang konstituante antara lain misalkan disuarakan oleh Buya Hamka, dan sampai sekarang pun Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila. Makanya lahirlah konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada ini. Dan konsepsi ini menurut saya tidak akan berubah. Misalkan tiba-tiba Muhammadiyah menolak Pancasila sebagai dasar negara, saya kira tidak. Karena kalau dilihat dari rintisan sejarahnya, justru keterlibatan Muhammadiyah di perumusan dasar negara itu cukup besar gitu, dan itulah yang sebenarnya kalau saya baca itulah yang sebenarnya ingin diangkat di konsepsi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi Muhammadiyah memberikan tafsir baru terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila itu, yaitu dengan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahada. Negara ini adalah hasil kesepakatan yang harus kita terima bersama, dan tugas kita kemudian adalah mengisinya. Mengisi dengan apa? Tentu mengisi agar negara ini sejalan sesuai dengan rel tujuan kita membentuk negara, agar tujuan akhirnya yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dari dulu Muhammadiyah memang tidak mendeklarasikan bahwa negara ini harus berdasarkan negara Islam, tidak mendeklarasikan begitu. Tetapi bahwa negara ini adalah negara yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Negara yang para penyelenggara negaranya, masyarakatnya, warganya mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Itu saya kira. Kalau ada ormas-ormas tertentu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, saya kira itu kan hanya itu wilayah hukum ya. Saya tahu ormasnya dan keputusan hukumnya juga banyak dipertanyakan, banyak diperdebatkan karena syarat dengan muatan politis, kan begitu ya. Nah, kita tidak membahas itu, tetapi bagi kita warga persyarikatan Muhammadiyah ini Pancasila ini sebenarnya sudah final. Bagi Muhammadiyah Pancasila itu ya dasar negara. Tidak menjadi masalah dasarnya Pancasila, yang penting Islami daripada dasarnya Islam tapi justru tidak Islami. Begitu Mas Alek. Ya, baik. Oke, terima kasih, ini pertanyaannya sudah selesai Pak. Jadi kira-kira ada lagi yang disampaikan sebelum kita tutup hasil wawancara ini? Ya, saya kira Mas Alek nanti bisa baca penuh itu buku keputusan muktamar. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ya merujuk ke sana, ya dengan bahasa yang berbeda mungkin. Nanti Mas Alek bisa menemukan sebenarnya justru inilah ijtihad, inilah bagian dari dakwah Muhammadiyah gitu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini menjawab keresahan kita, mana yang lebih utama, Islam atau Pancasila? Mengapa tidak negara berdasarkan syariat Islam tetapi berdasarkan Pancasila? Kita bisa ikuti sajalah keputusan dari Muhammadiyah ini. Saya kira itu sudah buku itu sudah komprehensif, termasuk dibahas oleh para penulis ya, yang dalam buku Negara Pancasila dari Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga sama menegaskan sebenarnya latar belakang pembentukan negara, kemudian dasar negara, dan tentu
yang jadi tugas utama adalah mengisi negara Pancasila ini. Kita tidak cukup hanya dengan berkampanye saya NKRI, saya Pancasila, itu nggak cukup. Bahkan saya NKRI, saya Pancasila itu kan hanya jargon untuk menutupi bahwa ya mereka anti Pancasila sebenarnya. Itu nggak cukup, bukan hanya di kata-kata verbal, tetapi di tindakan. Nah, seperti yang sudah Muhammadiyah lakukan. Itulah Muhammadiyah ini kan Pancasila sejati. Ya, dari urusan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, gitu kan, kehidupan duniawinya, Muhammadiyah garap semua. Ya, Muhammadiyah ini miniatur dari sebuah negara. Ya, semua unsur kehidupan berbangsa bernegara itu ada di Muhammadiyah. Jadi Mas Alex jangan ragu di IMM, jangan ragu menjadi kader persyarikatan, jangan merasa bahwa Muhammadiyah nanti bisa mencela-mencela. Tidak ada sejarahnya. Muhammadiyah sejak dulu konsisten terhadap konsepsi negara Pancasila ini. Oke, Mas Alex, begitu ya. Ya. Sukses untuk skripsinya ya. Ya, terima kasih banyak ini Kak sudah membantu dalam sudah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan membantu ya. Ya, amin. Nanti kalau sudah selesai, saya mohon dikirimi ya skripsinya. Ya, siap. Ya, siap Kak. Oke. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.